Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak IT Official. Nah, kali ini saya akan membahas tentang latar belakang kelahiran Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang itu banyak ya, entah itu sejarawan ataupun oknum-oknum ya, yang melencengkan sejarah latar belakang berdirinya NU, ataupun ada segelintir orang yang ingin merubah sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, saya akan membacakan dari buku saya. Ini buku saya waktu sekolah ya, yang masih saya bawa hingga saat ini. Meskipun saya di Kalimantan, ini tetap saya bawa. Soalnya di sini kalau saya mengajar silat pagar nusa, tentunya kita harus mengajarkan lah tentang ke-NU-an, kebangsaan. Jadinya kalau kita bercerita tentang latar berdirinya NU ataupun sejarah NU itu, kita kalau menyampaikan agar tidak salah lah. Ya maklum, di sekolah pun juga sama, kalau menerangkan sejarah itu ya memakai buku. Hati-hatilah kalau bercerita ataupun bercerita tentang sejarah Nahdlatul Ulama ataupun sejarah NU. Soalnya NU itu berdiri itu didirikan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama karismatik, yang mana NU didirikan itu dengan latar belakang ya. Yang pertama, usaha membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah, yang mana waktu 1926 ataupun 1924 itu Indonesia masih dalam posisi dijajah oleh Belanda dan dilanjut oleh Jepang di tahun 43 sampai 45. Terus yang kedua, tentang usaha mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah berkembang sejak zaman Wali Songo ya. Mereka dengan melakukan pendekatan kultur mampu menjadikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diterima baik di Indonesia. Akan tetapi ya, perjalanan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkembangannya itu mengalami berbagai rintangan ya. Hal itu dapat terlihat pada abad ke berapa ini ya, yaitu timbulnya gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu sekitaran tahun 1924. Gerakan inilah ya yang akhirnya terkenal dengan gerakan Wahabi ataupun Muwahhidin ya. Terus Belanda sangatlah memperhitungkan ya gerakan umat Islam yang dipelopori oleh para umat Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena gerakan tersebut merupakan gerakan yang mempunyai kekuatan paling besar yang membahayakan kekuasaan Belanda atas bumi persada ini. Oleh karena itu mereka berusaha memecah belah kekuatan tersebut dengan melakukan perbedaan Islam modern dan Islam ortodok ataupun Islam tradisional. Dan proses berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari berdirinya Komite Hijaz ya, dan lahirnya Nahdlatul Ulama. Seiring perjalanan waktu semakin tampak ya serangan-serangan yang gencar dilakukan oleh kaum pembaruan yang mengancam keberadaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu terbukti pada tahun 1922 di Cirebon diadakan Kongres Islam yang menjadi ajang perdebatan keras di mana tuduhan-tuduhan kafir dan syirik terdengar. Ketika pertikaian masih berlanjut ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang untuk membuat sebuah gerakan ya untuk mewakili para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Hasyim Asy'ari enggan menyetujuinya kala itu ya. 2 tahun kemudian situasi di Timur Tengah mengubah pandangan itu, yang mana tanggapan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muncul kemudian disebabkan oleh 2 peristiwa besar ya, yang menyangkut agama Islam yang terjadi sejak tahun 1924. Yang kedua, mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang mulai dikaburkan oleh kaum Wahabi Puritan, yaitu membangun kuburan, ziarah, dan membaca doa seperti Dalilul Khairat dan mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia. Juga kepercayaan kepada wali. Terus ada upaya pembongkaran makam Kanjeng Nabi ataupun makam Nabi Muhammad, dan waktu itu makam sahabat, makam keluarga Nabi itu sudah digusur, dan makam Kanjeng Nabi ataupun Nabi Muhammad itu juga mau digusur. Nah, itu membuat
ulama Indonesia khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak terima, menyampaikan keberatan kepada pemerintah Arab Saudi waktu itu. Pada waktu itu, Haji Wabasbullah mengusulkan gagasan agar usulan-usulan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai praktik beragama itu dibawa oleh delegasi tersebut ya, delegasi yang diutus untuk mengikuti muktamar Islam di Mekah waktu itu ya. Terus ini sejarah berdirinya NU. Nah, pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz itu mengadakan rapat di Surabaya dengan mengundang ulama-ulama terkemuka dan dihadiri oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Asnawi Kudus. Dalam rapat tersebut, akhirnya diputuskan bahwa Kiai Haji Asnawi sebagai delegasi Komite Hijaz menghadiri muktamar Islam dunia di Mekah. Namun pada waktu hari keberangkatan, Kiai Haji Asnawi ketinggalan oleh kapal hingga gagal berangkat ke Mekah ya. Maka pada akhirnya segala tuntutan yang dikehendaki oleh para ulama kepada Raja Saud dikirimkan lewat surat. Selain itu, rapat tersebut juga bermufakat bulat memutuskan untuk mendirikan sebuah jamiah ataupun organisasi yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz yang diberi nama Jamiah Nahdlatul Ulama NU, yang berarti kebangkitan para ulama. Dan usulan tersebut disepakati bulat-bulat, maka resmilah berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rejab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Dalam pembentukan struktur organisasi Nahdlatul Ulama tidak serta-merta mengadopsi secara penuh ya pola struktur organisasi Nahdlatul Ulama tidak serta-merta mengadopsi secara penuh pola struktur organisasi seperti biasanya. Namun di sini Nahdlatul Ulama menggunakan ciri khas sendiri, yaitu pola struktur bertingkat, yang berarti yang terbagi menjadi dua, yaitu pengurus suriah duduk di dalamnya para ulama yang menentukan semua kebijakan jamiah, terus pengurus tanfiziyah sebagai pelaksana kegiatan jamiah. Adapun susunan pengurus Nahdlatul Ulama untuk yang pertama kalinya adalah sebagai berikut ya. Suriah ya, Rois Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, terus Wakil Rois Kiai Haji Dahlan Ahmad Surabaya, Khatib Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Surabaya, Nailul Khatib Kiai Haji Abdul Kalim Surabaya, terus Akwan terdiri dari 16 orang, Mustayar terdiri dari 7 orang. Tanfiziyah, ketua pertama PBNU yaitu Kiai Haji Hasan Gipo Surabaya, wakil ketua Haji Soleh Samil Surabaya, sekretaris Muhammad Burhan, bendara Haji Ja'far. Kepengurusan Nahdlatul Ulama akan senantiasa berganti berdasarkan keputusan muktamar sebagai permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama yang saat ini masa jabatannya berlaku 5 tahun sekali. Nah, itulah sejarah singkat ya. Ini sejarah singkat yang tidak saya baca semuanya. Jadi latar belakang kelahiran Nahdlatul Ulama itu ya, yang pertama usaha membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Terus yang kedua, usaha mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana waktu itu di Mekah di Arab Saudi itu sudah dikuasai oleh Wahabi dan ingin membongkar makam-makam sahabat Nabi, dan bahkan sudah dibongkar, terus ingin membongkar makam Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu tadi ya, sejarah singkat mawon, soalnya tidak saya baca semuanya. Nah ini buku ini itu buku yang saya bawa dari dulu pas waktu saya sekolah di Lamongan. Waktu itu sekolah saya ya SMKNU, jadi ya sejarah pendidikan aswaja dan ke-NU-an itu ya diterapkan di sekolah NU. Nah, demikian, mungkin kurang lengkapnya bisa komen di bawah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.